Halo guys, ketemu lagi bersama Brembung TV Channel. Kali ini gua bahas tentang thrift lagi. Jadi gua di sini mau bahas salah satu fitur di thrift, yaitu namanya staking ya. Udah pernah gua bahas di video sebelumnya, tapi bolehlah kita ulang lagi ya sedikit. Nah, ini saldo gua udah baru gua isi tadi 1 juta rupiah lewat banking ya. Jadi kalian bisa deposit, misalkan sini deposit, klik deposit, pilih bank transfer. Nah, karena aku pakai BCA, dari aku transfer pakai banking atau internet banking. Terus kalian masukin nilainya berapa, misalkan 1 juta rupiah atau berapa, atau 100.000 juga bisa. Terus klik send, nanti di situ ada nomor rekening yang kalian akan kirim dan jumlahnya biasanya ada angka penanda ya, jadi kayak 3 digit di belakang apa misalkan gitu. Nah, terus nanti ada yang namanya ini dompet atau wallet ya. Nah, walletnya ini di sini ada namanya wallet. Jadi kalau kalian misalkan mau menerima Bitcoin dari mana, misalkan kalian punya broker lain, bisa pakai di sini. Oke, kita langsung ke stakingnya ya. Ini thrift staking. Jadi ini adalah kumpulan koin-koin yang bisa menghasilkan koin lagi, atau menghasilkan bunga, atau menghasilkan income ya. Jadi misalkan ini, nah Ethereum, misalkan Ethereum kalian beli, nah itu estimasi bunganya atau returnnya itu 4-6% per tahun ya, bukan per bulan ya. Kalau per bulan ya mantap. Nah, ini ada BNB aku udah punya ini, dikit sih, cuman ya ini udah ada total rewardnya. Staking balance itu total staking yang total koin yang di staking gitulah, atau yang dikunci ya bahasanya. Ini staking itu dikunci, jadi koin kalian itu dikunci selama beberapa waktu gitu. Jadi kalian nggak bisa jual. Kalau kalian mau jual itu di unstake dulu, atau yang ini yang tombol merah ini kalian pencet unstake. Nah, tapi kalau BNB ini waktunya 7 hari baru bisa dijual. Nah, itu kan ada unstaking period, jadi 7 hari baru bisa lepas dari stakingnya. Nah, di sini ada juga Cardano segala macam ya, Matic. Nah, ini aku rencana mau beli Matic, mau nambahin Matic lagi. Dot juga ada. Terus ya dikit lah, masih dikit sih, cuman ya karena buat jangka panjang, jadi kita pakai, atau saya itu pakai dollar cost averaging. Jadi misalkan punya uang 1 juta, punya uang 500.000, punya uang 200.000, transfer aja ke sini ke akun kalian, nanti beli koin-koin yang kalian mau atau yang kalian inginilah. Ini yang di staking itu di sini doang. Jadi tidak semua koin yang ada di thrift itu bisa di staking, tapi kalian bisa pilih di sini, di stake. Nah, yang menarik dari thrift ini ada namanya auto staking. Nah, di sini statementnya ada. Nah, ini kan di sini ada tulisannya stake reward Matic Polygon ya. Jadi aku kan punya koin Matic yang udah di staking, terus udah menghasilkan bunga gitu kan. Nah, ini kan gua nerima 0,013 itu, sama thriftnya di staking lagi, jadi diputar lagi. Jadi bunganya itu di depositoin lagi atau dikunci lagi biar dapat bunga lagi gitu. Nah, ini namanya compounding interest yang
luar biasa ya. Ini bisa lebih cepat ininya, hasilnya jadi lebih besar karena digulung terus. Jadi misalkan 1000 kalian punya, misalkan koinnya 1000 terus dapat 10%, berarti misalkan dapat 10 koin per tahun terus. Tapi karena ada fitur auto staking ini, kalian mungkin dapatnya bisa lebih gitu loh, karena yang bunganya itu kan dikunci lagi atau di stake lagi. Itu aja. Gua rencana mau beli Matic, coba aku lihat dulu ya. Jadi kalau kalian mau beli di sini tinggal klik aja di sini Matic. Nah, ini lagi agak naik sih sebenarnya. Agak naik itu kenapa ya? Ini kan naik 1,62% ya. Harusnya kalau kalian beli itu pas lagi merah-merahnya itu lebih bagus. Nah, salah satu kekurangannya di thrift itu kalian beli ini di harga ini kalau misalkan aku beli itu harganya di yang IDR 29606 itu, padahal harga aslinya kan 29516. Nah itu dia itu lebih tinggi sedikit gitu loh. Itu jeleknya kalau pakai thrift itu ya. Kalau di aplikasi lain sih enggak, jadi sesuai harga gitu. Nah ini malah naik lagi. Nah misalkan yang jelas banget ini misalkan Bitcoin ya. Oke. Nah Bitcoin nih, Bitcoin jangan Bitcoin lah, susah nanti. Yang kecil aja, misalkan misalkan ada Cardano. Nah ini kan Cardano harga aslinya 16.529, tapi Matic jualnya 16.547, ya beda dikit lah, tapi belinya lebih tinggi gitu. Jadi maksudnya itu kalian belinya lebih tinggi. Oke, misalkan yang selisihnya 100.000 ada juga. Aksi, coba Aksi Infinity. Nah ini kan, nah ini kan dia harganya 992 tuh, tapi kalau kita beli di thrift ini jadinya 1.019.000. Nah itu kan lumayan tuh, bedanya 20.000 tambah berapa itu, 30.000 lebih ya. Nah gitulah. Rencana mau beli ini lagi, tapi sekarang mau beli ini apa, beli Matic apa beli BNB. Coba BNB. BNB juga bagus nih, lagi turun juga nih. 6.200.000 tuh kan, beda 100.000 tuh. Jadi kalau kalian beli di Matic ini harganya beda 100.000, harga aslinya kan tuh naik lagi dia dari 6.300.000. intinya gitu ya. Salah satu kekurangannya di thrift itu kayak gitu, jadi dia belinya lebih, kalau kita beli dapat harganya lebih mahal. Jadi kalau nggak di staking ya agak rugi gitu. Kenapa rugi ya? Karena ini apa namanya, kalau di staking kan menghasilkan bunga gitu, tapi kalau cuma buat trading ya agak susah juga, soalnya kita belinya udah di harga yang agak tinggi gitu kan. Kalau buat trading ya agak kurang bagus lah. Itu sih opini gue aja. Nah gue sekarang mau beli apa, duitnya cuma 1 juta doang. Kalau mau dibagi-bagi bisa juga, misalkan Matic. Oke, lagi naik ini Maticnya. Kalau beli Aksi Infinity cuma dapat 1 koin. Nah kalau ini dapat berapa koin coba?
Oke, buy, terus pilih ke bank transfer. Nah, di sini ada opsi berapa? Kok nggak ada tulisannya? Kok nggak ada ininya? Oh, masuknya ke sini coy, dompet rupiah thrift. Sorry. Soalnya kan tadi udah ditransfer dari banknya, jadi duitnya udah masuk di dompet gitu. Nah, di sini baru keluar dia optionnya. Kalian mau beli misalkan 25% dari sejuta tadi, misalkan itu kan duitku sejuta gitu ya. Atau 50% atau 75 atau 100%. Nah, dapatnya 33 biji gitu. Koin. Kalau aku beli gitu. Oke, misalkan oke, ini kan. Terus continue. Progressing dan nah udah dia. Tapi kayaknya masih progress. Saran gua kalau kalian mau beli ya waktu lagi merah aja, ini kan soalnya lagi naik, jadi biar dapat harga yang lebih murah gitu maksudnya. Nah, kita lihat di sini statement. Nah, di sini statement completed, udah berarti transaksinya udah berhasil gitu ya. Nah, kalian bisa ke sini staking. Nah, di sini belum masuk kan stakingnya. Ini duitnya juga belum volume nih di rupiah, belum masuk juga di situ. Pencet yang stake. Nah, di sini udah ada nih. Aku punya 33 poin sekian. Kalau mau di staking semua tinggal klik 100%. Nah, terus continue ya. Nah, ini staking periodnya, unstaking minimal 2 hari. Jadi kalau kalian mau jual harus nunggu 2 hari baru bisa terjual gitu ya. Soalnya unstaking itu kalian harus nunggu 2 hari. Unstaking periodnya 2 hari, 2 days. Nah, di sini ada estimasi penghasilan tiap hari, IST daily earning ini. Jadi kalau dibagi per hari dapatnya 0.009. Nah, kalau yang per bulannya 0.27 sekian. Nah, rewardnya tiap hari. Oke, gua stake now. Nah, di sini udah sukses, jadi kalian udah di stake ya. Jadi kalian bisa nanti aku dapat rewardnya tiap hari gitu. Jadi reward atau bunga atau apapun kalian bisa staking lagi rewardnya. Nanti biar jadi semakin banyak. Nah, di sini udah nambah ya, berarti dia masuk yang 1 juta itu masuk ke sini. Terus staking balance-nya jadi 86, tadi kan 52 kurang lebih ya. 52 koin, ini tambah yang tadi 33 jadi sekitar itu. Nah, ini estimasinya 9.71% per tahun ya. Jadi ya lumayan, ini bisa berubah-ubah, bisa nambah bisa kurang gitu. Ini pas marketnya lagi turun kayak gini, persentasenya juga menurun itu. Oke, kurang lebih gitu aja dari gua. Selamat mencoba bagi kalian yang ingin mencoba staking, itu seperti passive income ya. Tentu ini berisiko, karena investasi apapun pasti ada risikonya. Kalian harus riset dulu, belajar dulu biar risikonya minim gitu ya. Atau kalian bisa memanage risikonya, dan selalu gunakan uang dingin, uang buat investasi, jangan uang dapur ya, biar nggak jantungan kalau marketnya lagi turun. Ini kan punya gua aja ini, kalau boleh gua bilang ini turun. Ini modalku sebenarnya ada 60-an, ini tinggal 46, jadi turunnya lumayan, ada 14 jutaan, tapi ya nggak masalah.
Soalnya kan nanti kalau market ketika berbalik arah naik lagi, kemungkinan besar bisa dapat untung. Dan market lagi bearish, kalian bisa nyicil-nyicil koin-koin yang masih murah, yang fundamental bagus, di staking biarpun turun masih dapat bunga gitu kan, masih dapat reward, masih dapat passive income. Itu asiknya gitu ya. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.